Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada awal pekan ini kita akan ditaburi oleh firman Tuhan dari Matius 24 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi muse jami tanadenggan taringot tua rajaan ni debata di jami tahun mai tu portibion sude atsu sude halak mbegesa dungi pe anso aro ari parpudi." Dalam bahasa Indonesia, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada pasal 24 pada Injil Matius diterangkan tentang akhir zaman, di mana akan ada kesukaran-kesukaran, akan terjadi sebuah penderitaan yang sangat berat. Dan juga secara khusus pada ayat sebelum ayat 14, di mana perikop menerangkan tentang akan ada penyesat-penyesat yang memberitakan tentang seolah-olah kebenaran, padahal akhirnya adalah untuk menyesatkan orang-orang yang percaya. Namun firman Yesus mengatakan dengan jelas bahwa pada akhirnya harus sampai berita kepada seluruh bumi, agar pada saat itu kesudahan segala sesuatu akan menjadi dekat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada amanat Yesus dalam Matius 28 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Beritakanlah Injil dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa." Firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa tugas orang percaya adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya harus berkhotbah, bukan saja hanya melalui firman-firman, namun melalui kehidupan itu sendiri harus memberitakan Injil. Orang tua di dalam kehidupannya dia harus memberitakan Injil kepada anak-anaknya melalui cerita, melalui pola hidup, melalui pendidikan dan pengajarannya. Seorang yang bekerja, dia harus memberitakan Injil melalui konsistensinya, melalui ketepatan waktunya, melalui kecerdasannya, melalui kebaikannya, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat orang lain Kristus hidup melalui pekerjaan kita. Dan setiap segala pekerjaan yang kita miliki sebenarnya adalah lahan ataupun tempat untuk memberitakan Injil kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sampai saat ini kita masih tetap berjuang agar firman Allah, agar keselamatan daripada Yesus Kristus itu sampai kepada ke ujung bumi, agar setiap orang mengetahui, mendengar tentang keselamatan itu. Memang sudah banyak fasilitas yang digunakan agar menjadi firman ini sampai, namun semuanya masih keterbatasan. Apabila orang langsung berkunjung, maka perkunjungan untuk memberitakan firman sebelum maksimal karena masih banyak daerah yang belum terkunjungi. Apabila menggunakan media juga sudah masih terbatas karena hanya memiliki sinyal ataupun memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa untuk mendengarkannya. Apabila menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, belum tentu bisa terjangkau kepada ke ujung bumi. Namun firman ini, komitmen ini harus menjadi nyata bagi kehidupan kita. Kita harus menjadi penyampai firman, penyampai keselamatan daripada Kristus Yesus kepada seluruh yang ada di sekitar kita, bagi ke ujung bumi, sehingga segala makhluk, segala yang bergerak, segala yang bernapas menjadi memuji, memuliakan Tuhan melalui kehidupan orang yang percaya, yang mengenal Kristus, karena kehidupannya menjadi menyatakan keselamatan yang datangnya daripada Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita diutus untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil melalui kehidupanmu, melalui apa yang bisa engkau lakukan, memberitakan, menyatakan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupanmu. Lihat pekerjaanmu dan berefleksilah, berenunglah apa yang bisa engkau lakukan untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus melalui pekerjaan yang engkau dapatkan dalam hidupmu. Dan
Kita harus memberitakan Injil melalui gerak hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan demi menyatakan kemuliaan Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita, sebelum dunia berakhir, sebelum datangnya Kristus kedua kali, firman Tuhan harus tetap dinyatakan. Meski banyak penyesat, meski banyak orang yang mengaburkan berita tentang keselamatan, namun kita harus tetap memberitakan keselamatan itu, menyatakan bahwa Kristus telah menyelamatkan dan menebus kita, sehingga setiap orang menjadi beroleh keselamatan itu, mendengar keselamatan dan mau masuk dan menyembah, memuliakan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, kita diajak, kita dimotivasi untuk memberitakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman ini mau mengajak kita agar menyatakan firman sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan mengingatkan kami agar menyatakan firman dalam kehidupan kami sampai kepada menjelang datangnya Kristus Yesus kedua kali. Kami harus menyatakan firman itu. Oleh karena itu, Tuhan, jadikan kehidupan kami, jadikan pekerjaan kami, jadikan segala aktivitas kami menjadi penyataan dan memberitakan tentang Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, jadikanlah firman ini berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap yang mendengarkan channel ini, yang sedih Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang meminta kepada Tuhan Engkau mendengarkan doa dan permohonannya. Dan biarlah tangan Tuhan memberkati setiap yang hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.